Saya selaku Ketua Umum, kemudian sebelah kiri saya Sekretaris Umum Pak Derajat Nabrono, yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Pak Toto Prasojo, tapi Pak hadir. Nah, ini DPD PKS 4 orang. Dan satu lagi ada kelembagaan namanya DED, Dewan Etik Daerah. Saya melihat ada sesuatu sebenarnya yang dijelaskan oleh Ketua Umum. Oke, jumpa lagi dengan Aris Bayu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman media semuanya. Sore hari ini kita ada konferensi pers dari DPD PKS Kota Bekasi perihal pertanyaan pada hari ini juga langsung oleh pimpinan fraksi, ada ketua fraksi Pak Derajat Nabrono dan juga ada wakil ketua fraksi. Saya kebetulan di sebelah kanan ini juga seluruh rekan-rekan anggota fraksi sudah hadir bersama kita. Nanti akan disampaikan penjelasan oleh Bang Heri Peswaras. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Kita buka dengan sama-sama dari Bismillah. Jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera yang pertama adalah rekan-rekan dari DPD PKS Kota Bekasi. Jadi di struktur PKS ini, rekan-rekan wartawan, ada istilah DPD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Ada 8 orang. DPD ini ada unsur eksekutifnya, pelaksana, yaitu DPD. Saya selaku Ketua Umum, kemudian sebelah kiri saya Sekretaris Umum Pak Derajat Nabrono, yang juga sekaligus sebagai Ketua Fraksi. Juga ada Ketua Bidang Kaderisasi Profesor Adi Andriansyah. Dan satu lagi ada Bendahara Umum Pak Toto Prasojo, tapi Pak hadir. Nah, ini DPD PKS 4 orang. Kemudian yang kedua ada kelembagaan yang namanya MPD, Majelis Pertimbangan Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Muhammad Saifudaulah. Beliau ketua MPD, dengan sekretarisnya ada Pak Ade Aji Hartono. Ada nggak? Ada. Jadi tadi DPD 4, MPD 2, dan satu lagi ada kelembagaan namanya DED, Dewan Etik Daerah. Ketuanya Ustadz Mustafa Muin LC, ada ya? Belum datang, tapi ada sekretarisnya, Bapak Dr. Ali Khudori. Ini yang disebut DPD, ada 8 orang. DPD 4 orang, kemudian MPD pimpinannya 2, ada juga anggota dan seterusnya, dan juga ada DED. Juga hadir pada sore hari ini kami mengundang seluruh jajaran pimpinan dan anggota fraksi Kota Bekasi, PKS Kota Bekasi. Yang hadir di sini ada Ibu Eka Widya Latif, kemudian ada Pak Saifuddin, ada Pak Heri Purnomo, ada Pak Sabdi Effendi, Pak Latuha Hari, Pak Andika. Yang lainnya jumlahnya kan langsung 12. Di sini hadir kurang lebih 6 ya, apa 7?
7 berarti 5 orang menyampaikan izin ya, karena sebagian ada yang kunjungan maupun ada yang kurang sehat. Ya, dapat serta seluruh para rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan. Saya terus terang ini belum kenal satu persatu ya, tapi karena waktu yang singkat, mungkin lain kali ada perkenalan lebih detail lagi, Mbika ya. Tujuan di antara undangan pada sore hari ini adalah kami selaku Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Kota Bekasi akan menyampaikan rilis resmi terkait dengan kebijakan internal yang sesungguhnya kebijakan yang akan kami sampaikan ini sesungguhnya dari awal proses sampai hari ini terus berjalan. Sehingga kemarin setelah kemudian kebijakan ini mulai bergulir di lembaga DPRD, mulai banyak yang mungkin menanyakan rekan-rekan wartawan kepada jajaran pengurus DPD, saya mungkin juga kepada Pak Derajat ataupun kepada teman-teman alat, yang semuanya memang kami tidak memberikan komentar terkait dengan kebijakan internal itu. Karena kita akan memberikan penjelasannya secara resmi dengan mengundang rekan-rekan wartawan, sehingga kemudian kita harapkan perspektif terkait dengan kebijakan ini utuh dari kami selaku pelaksana dari kebijakan yang memang sudah diputuskan. Nanti secara rilis barangkali bisa dibaca di dalam ini, tapi saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kebijakan internal ini. Yang pertama, saya bacakan ya. Mensikapi dinamika politik kekinian yang terjadi di Kota Bekasi, khususnya terkait dengan proses pergantian pimpinan DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, proses pergantian pimpinan DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS adalah sebagai tindak lanjut atas surat keputusan yang telah diterbitkan oleh DPP PKS, yakni surat keputusan nomor 191/DPP PKS tanggal 10 Februari 2022 bersamaan dengan 9 Rajab 1443 Hijriah tentang perubahan komposisi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Jadi poin pertama, proses pergantian yang diusulkan oleh DPD PKS Kota Bekasi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang diterbitkan oleh DPP PKS. Kebetulan memang keputusan itu kemarin menyangkut 3 hal. Yang pertama terkait dengan rotasi ketua DPRD Kota Bekasi. Kemudian yang kedua terkait dengan rotasi ketua fraksi PKS DPRD Kota Bekasi. Dan yang ketiga terkait dengan rotasi pimpinan di alat kelengkapan Dewan. Jadi catatan yang pertama, kami DPD menindaklanjuti dari keputusan DPP tadi nomor 191. Kemudian yang kedua, surat keputusan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi melalui DPD PKS Kota Bekasi sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 168 dari K/AJ 241443 tertanggal 23 Februari 2022 perihal pergantian personil, perihal pergantian penugasan personil dan telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Bekasi dalam rapat Banmus tanggal 1 Maret 2022 untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Surat yang kami ajukan kemarin
Karena untuk pimpinan dewan ini berbeda dengan pergantian pimpinan di fraksi, dia melalui prosedur resmi. Jadi kami sudah melayangkan surat ke DPRD, kemudian alhamdulillah kemarin DPRD sudah menindaklanjuti dalam badan musyawarah, dan badan musyawarah sudah menetapkan rencananya tanggal 7 Maret ini akan dilaksanakan sidang paripurna terkait dengan pembacaan surat keputusan itu. Memang ini harus dipublish, sampaikan kepada masyarakat. 3. Perubahan komposisi atau penugasan rotasi personil dalam PKS sudah menjadi sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindari dan dipungkiri sebagai sebuah konsekuensi bagi PKS yang bertekad untuk menjadi sebuah partai politik modern serta progresif. Jadi kalau ada muncul pertanyaan kenapa diganti, ini menjadi konsekuensi dari sebuah organisasi yang modern. Hal yang biasa saja, tour of duty, pergantian tugas. Dan untuk membangun organisasi seperti ini tentu tidak mudah. Tapi karena dari PKS kami selalu dipahamkan tentang makna amanah sehingga tidak menjadi masalah. Amanah itu bukan sebuah kehormatan, tapi merupakan sebuah tanggung jawab. Di kapan dan di mana saja dia bisa sangat mungkin terganti sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan alhamdulillah dalam konteks ini PKS sudah membuktikan satu pesan contoh yang baik dalam proses pergantian kepemimpinan tadi. Kami solid, semua taat terhadap peraturan, dan insya Allah ini akan berjalan sesuai dengan schedule waktu yang nanti akan dibahas di badan musyawarah, kapan nanti paripurna keduanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah perubahan ini sebagai sebuah keniscayaan hal yang biasa dalam sebuah organisasi modern, dan PKS ingin menyampaikan pesan itu, dan kita ingin membuktikan ke masyarakat bahwa pesan itu sesuai dengan apa yang ada dalam ADART Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian yang keempat, prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement telah menjelma menjadi salah satu tagline PKS saat ini, yang disederhanakan menjadi jargon ayo lebih baik. Sehingga perubahan dan dinamisasi organisasi merupakan kelaziman dalam tubuh PKS jika hal tersebut dibutuhkan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Poin yang ketiga ini merupakan implementasi dari hasil Munas yang kemudian diturunkan Muswil dan kemudian dijabarkan dalam Musda, bahwa kami di Kota Bekasi ini ditargetkan untuk tahun 2024 itu menang di legislatif dan menang di eksekutif. Kalau PKS melaksanakan menang di legislatif sudah 2 kali, tahun 2004 saat itu kita mendapatkan 11 kursi. Jadi tahun 1999 2 kursi, 2004 langsung 11, 2009 turun lagi jadi 10, 2004 turun lagi jadi 7, dan 2019 kemarin kami menjadi pemenang lagi menjadi 12 kursi. Tetapi amanah atau target program tahun 2024 itu tidak hanya menang di legislatif, tapi juga menang di eksekutif. Sehingga perubahan dalam sebuah organisasi ingin menempatkan kader-kader terbaik dalam pos-pos yang memang sudah disiapkan, itu menjadi sebuah keniscayaan dalam organisasi, dinamisasi organisasi. Dan seperti yang saya bacakan tadi, pergantian itu bukan di pimpinan dewan saja, tapi juga di fraksi ada dinamisasi, dan juga nanti dalam AKD perubahan di komisi, ketua, pimpinan, sebagainya, kita juga ada perubahan-perubahan. Kemudian yang kelima, sebagai sebuah partai yang kita citakan tumbuh menjadi sebuah partai modern,
maka PKS telah mulai membangun sebuah sistem manajemen partai yang mandiri, solid dan kuat, sehingga tidak perlu bergantung menyandarkan hanya pada personil figur tertentu dalam menjalankan program dan prosesnya. Karena kan wartawan paham ya, bahwa kita di PKS ini nggak ada satu figur yang menonjol. Sehingga apa? Sehingga yang dijadikan kekuatan oleh internal partai kita adalah ide dan gagasan. Yang kita jual itu ide dan gagasan, bukan figuritas. Sehingga amanah itu bisa berganti kapan saja. Yang penting sistem sudah berjalan. Makanya kalau diingat-ingat dalam kampanye tahun 2019 kemarin, ide terkait dengan SIM gratis dan seterusnya itu ide dan gagasan yang ingin kita sampaikan. Kalau masyarakat kemudian memberikan dukungan dan PKS menjadi partai pemenang, maka ide dan gagasan yang cerdas itu yang kemudian akan kita perjuangkan untuk kita implementasikan. Tapi karena PKS secara pusat hanya 50, tidak memiliki kekuatan untuk menggulkan ide gagasan itu, maka kita butuh kemenangan yang kita targetkan dalam rangka mengimplementasi ide dan gagasan tadi. Jadi poin yang kelima itu intinya adalah PKS tidak bergantung kepada figur dan tidak akan menciptakan figuritas, karena PKS akan membangun sistem. Siapapun nanti yang diamanahkan sama dengan figur-figur sebelumnya, dia akan menjadi kuat karena kita membangun sebuah tim kerja, bukan membangun sebuah figur yang hebat sementara yang lain lemah. Kita tidak seperti itu. Sebab kita tahu bahayanya kalau seperti itu organisasi, maka ketika figur itu hilang, maka organisasi dalam waktu yang bersamaan dia berantakan, hancur dan sebagainya. Nah, ini poin kelima yang disampaikan. Ya, kita tidak tergantung kepada satu figur dan tidak memunculkan figuritas. Demikianlah 5 poin yang kami sampaikan untuk menjadi sebuah penjelasan resmi yang mungkin sebagian untuk mengklarifikasi perkembangan terkait dengan dinamika politik Kota Bekasi ini. Kota Bekasi, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi, dari Koswara Ketua Umum dan Insinyur Dajat Kandrono Sekretaris Umum, keduanya sudah ditandatangani. Itu 5 poin saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Iya, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya perkenalkan, saya Erik Hamzah dari Radio Republik Indonesia. Pertanyaan saya yang pertama, ini yang mau nggak mau kita harus tanyakan juga, artinya kita harus konfirmasi juga ke pihak DPD PKS, karena dari kemarin kan ketika rapat BAMUS pertama kemarin digelar, kita sebenarnya juga ingin mengkonfirmasi apa alasan kemudian yang menjadikan Pak Khairoman tadi juga. Apakah alasannya ini kaitannya dengan kasus yang sebelumnya beliau mengakui juga menerima jumlah uang dan uang yang diduga gratifikasi tersebut sudah dikembalikan ke KPK, kalau nggak salah nilainya kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Apakah kaitannya pergantian ini terkait dengan kasus tersebut? Kami mohon penegasannya Pak, apakah iya atau tidak? Kemudian yang kedua, pertanyaannya juga, ini sampai hari ini kan juga belum ada penjelasan atau keterangan secara resmi siapa pengganti Pak Khairoman. Namun yang beredar ramai penggantinya adalah Pak Saiful Daulah. Apakah dari DPD PKS ini sudah ada nama atau ada beberapa nama termasuk apakah Pak Saiful Daulah tersebut yang diajukan untuk menggantikan Pak Khairoman, ataukah mekanismenya dari DPP yang menentukan penggantinya atau seperti apa Pak prosesnya? Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung lanjut pertanyaan kedua aja. Saya restoran 1.
Kenalkan Papua, saya Iwan Kurniawan dari Koran1.id. Sebenarnya Koran1.id, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama. Ini berkaitan juga dengan isu yang berkembang mengenai pergantian Pak Heruman berkenaan dengan persoalan gratifikasi dari pimpinan eksekutif kita, yaitu Pak Rahmat Effendi. Tapi bukan semata, tapi saya melihat pergantian ini juga, kalau soal pergantian kepemimpinan di alat kelengkapan dewan itu mungkin sudah biasa. Tapi yang luar biasa ini adalah pergantian pimpinan ketua DPRD. Tentunya itu kan berkaitan dengan paket waktu penentuan kepemimpinan di DPRD ya. Saya melihat ada sesuatu sebenarnya yang dijelaskan oleh ketua umum, ya kan. Kalau kita lihat PKS ini sudah memberikan contoh bagaimana menjalankan suatu eksekutif yang good government lah ya. Tentunya juga ini harus diimplementasikan dengan kondisi yang ada, ya kan. Apalagi PKS sudah mencita-citakan untuk menang di tingkat eksekutif maupun di legislatif nanti yang pada pemilu 2024 mendatang, ya kan. Dan ini harus pula dijelaskan oleh pihak PKS karena isu ini sudah sangat berkembang, ya kan. Kita melihat pimpinan DPRD adalah figur PKS, figur bagaimana bisa memainkan peran PKS di legislatif. Toh semata-mata karena persoalan ini, karena ada persoalan masalah di eksekutif dan isu itu terus berkembang, tiba-tiba PKS mengganti. Nah, hal ini juga harus dijelaskan. Kemudian PKS juga tadi sudah memperkenalkan para pucuk-pucuk pimpinan elit-elit yang ada di sini. Dan apa salahnya juga Pak Heruman juga hadir di sini karena dia juga sebagai mohon maaf ya Pak, mohon maaf Pak Heruman bisa menjelaskan persoalan yang terjadi agar masyarakat bisa lebih paham, karena kita tahu perjuangan PKS adalah perjuangan partai